Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 57 sampai dengan 66. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunyatkan anak itu. Dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian?" Lalu mereka memberi syarat kepada bapaknya untuk bertanya, nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, "Namanya adalah Yohanes." Dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya. Dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah bersukacita karena rahmat Allah. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan Elisabet yang bersukacita karena melahirkan seorang anak laki-laki pada masa tuanya. Para tetangga dan saudara-saudaranya pun ikut bersukacita karena Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya. Dalam suasana sukacita dan penuh kegembiraan itu, Sakaria suaminya mengalami persoalan yang cukup mendalam, yaitu dia mengalami kesulitan memahami kehendak dan rencana Allah, sehingga dia menjadi bisu. Namun iman dan sikap berserah diri yang mendalam kepada Allah membawa dia pada pembebasan. Dia kembali dipulihkan. Dia mengalami pembebasan saat mentaati kehendak Allah. Dalam kisah kelahiran ini terjadi adanya perdebatan tentang pemberian nama anak itu. Para saudara dan tetangga hendak menamai dia Sakaria menurut nama ayahnya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus diberi nama Yohanes." Yohanes berarti Allah merahmati. Tangan Tuhan menyertai dia. Ia adalah tangan Allah untuk menaburkan rahmat Allah bagi dunia. Sesuai dengan hal tersebut,
tanda heran telah membuka bungkus mujizat kelahiran. Ketika nama Yohanes dituliskan, terbukalah ikatan lidah Sakaria. Ia dapat memuji keagungan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dengan demikian Sakaria maupun Elisabet memandang bahwa suatu nama sungguh merupakan berkat. Suatu nama yang mengingatkan Elisabet dan Sakaria akan kasih Tuhan kepada mereka. Nama menunjukkan identitas setiap pribadi. Nama membentuk dan menunjukkan karakter pribadi. Berserah diri pada Tuhan juga merupakan ungkapan iman, kepercayaan yang mendalam kepada Tuhan. Pada saat kita berhadapan dengan aneka persoalan, kemanakah kita hendak mengadu? Sebagai orang beriman, kita mesti percaya bahwa Tuhanlah tempat mengadu paling utama. Tuhan menjadi tempat berserah diri yang sungguh membawa pada pembebasan. Kita mempersembahkan seluruh hidup dan pergumulan padanya, karena Dialah yang mengatur seluruh hidup kita. Berserah diri juga bukan berarti pasif dan hanya berdiam diri saja, tetapi semakin berserah diri, kita memiliki kekuatan untuk berjuang tanpa putus asa. Saat ini kita sedang mempersiapkan batin untuk menyambut Kristus dalam perayaan Natal. Salah satu sikap yang mesti kita pupuk dan tumbuhkan adalah berserah diri. Kita mempersembahkan seluruh hidup, pergumulan yang saat ini kita hadapi pada Tuhan. Kita percaya pada penyelenggara ilahi yang selalu indah dalam hidup kita. Kita masing-masing memiliki nama. Nama kita masing-masing pasti sudah direnungkan dan diperhitungkan dengan saksama oleh orang tua kita. Semoga nama kita masing-masing mengingatkan kita akan kasih Allah, pemberian Allah yang tiada bandingnya. Maka jadikanlah nama dan keberadaan kita sebagai sumber berkat bagi banyak orang. Jangan sampai nama dan keberadaan kita menjadi sumber petaka bagi diri sendiri dan orang lain. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.